Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Laras. Kali ini kita akan melanjutkan video selanjutnya. Bagi yang ketinggalan video sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi box. Dan tentunya jangan lupa seperti biasa like, comment, subscribe, dan bunyikan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Ibu. Selamat menikmati. Oke, langsung saja kita bahas mengenai unsur-unsur bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bentuk aljabar terdapat unsur-unsur aljabar meliputi variabel, koefisien, konstanta, suku sejenis, dan suku tidak sejenis. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih lanjut. Oke, di sini diilustrasikan ada 3 buah kardus yang berisi buah apel, yang mana di dalam satu kardusnya kita belum tahu berapa banyak isinya. Jadi tadi bentuk aljabar adalah suatu bentuk yang dinotasikan dengan huruf-huruf yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui. Nah, di sini di dalam kardus apel belum tahu berapa banyak si apel. Dan terdapat 4 buah apel sisanya. Bentuk aljabar yang bisa kita buat atau bentuk seperti ini. 3x ini berarti dari 3 buah kardus 1, 2, 3. X itu berarti bilangan yang belum kita ketahui. Ibaratnya satu kardus ini banyaknya adalah x. Karena ada 3 kardus, maka kita notasikan dengan 3x. Kemudian ditambah dengan 4. 4 ini karena kita sudah tahu secara kasat mata bahwa ada 4 apel selain 3 dus apel tersebut. Nah, 3 ini kita sebut dengan koefisien. Kemudian X ini kita sebut dengan variabel. Dan 4 ini kita sebut dengan konstanta. Untuk lebih jelasnya, kita bahas pengertian berikut. Variabel boleh juga disebut dengan peubah. Adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C sampai dengan Z. Gitu ya. Jadi variabel itu adalah huruf. Kemudian koefisien. Koefisien adalah bilangan yang melekat dengan variabel. Untuk koefisien 1 dan min 1 tidak perlu ditulis. Contoh, 3x min 4y. Maka jika ditanyakan koefisien x-nya sama dengan 3, berarti depannya X adalah 3. Jika yang ditanyakan adalah koefisien Y, maka depannya Y atau depannya variabel Y itu adalah min 4.
4. Maka koefisien dari Y min 4. Kemudian contoh berikutnya ada X min Y. Ini sebenarnya boleh juga ditulis 1 dikali dengan X. Tetapi di sini satunya tidak ditulis ya, karena tadi dalam pengertian koefisien 1 dan min 1 tidak perlu ditulis. Nah, seperti ini. Di sini tidak ada angka berapapun juga, artinya dia ada min 1. Jadi kalau ditanyakan koefisien X-nya sama dengan 1. Koefisien Y-nya sama dengan negatif 1. Paham ya? Oke, selanjutnya konstanta. Konstanta adalah bilangan dalam bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Jadi yang tidak melekat dengan huruf itu disebut dengan konstanta. Contoh, konstanta dari 7P ditambah 3 adalah, di sini yang tidak melekat dengan huruf itu adalah angka 3. Ya, maka konstantanya adalah 3. Kemudian contoh yang kedua, konstanta dari X kuadrat ditambah dengan 4X adalah 0. Kenapa? Karena di sini semua menggunakan huruf. Padahal yang dinamakan dengan konstanta, dia adalah bilangan dalam bentuk aljabar yang tidak memuat variabel atau tidak melekat pada variabel. Gitu ya. Paham? Lanjut. Suku. Bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Contoh, 3X berarti ada satu suku. Boleh disebut dengan monomial. 2X ditambah dengan 7 ini berarti ada dua suku, yaitu 2X dan 7. Dan bentuk aljabar yang mempunyai dua suku kita sebut dengan binomial. Selanjutnya, ada 5X ditambah dengan 3Y dikurangi dengan 2. Ini terdiri dari 3 suku, maka disebut dengan trinomial. Kemudian yang terakhir ada 4X min 2Y min 3Z plus 6, atau bentuk aljabar yang lebih dari 3 suku atau banyak suku kita sebut dengan polinomial. Jadi 1 monomial, 2 binomial, 3 trinomial, dan suku banyak disebut dengan polinomial. Dan suku dibedakan menjadi 2. Ada suku sejenis dan ada suku tidak sejenis. Contohnya untuk suku sejenis adalah 2A dan 5A. Sama-sama mempunyai variabel A. Kemudian contoh yang lainnya adalah X kuadrat dan min 5X kuadrat. Kemudian ada 10 dan min 7 sama-sama konstanta. Kemudian contoh dari suku tidak sejenis misal adalah 3A dan min 5B. Ini sudah dua variabel yang berbeda, ada A dan B, maka dia sukunya tidak sejenis. Kemudian ada Y kuadrat dan 7X kuadrat.
Y kuadrat dan X kuadrat jelas hurufnya berbeda atau variabelnya berbeda, maka termasuk dalam suku tidak sejenis. Dan yang terakhir adalah 4X dan min 9. Jelas ini. Yang satu melekat pada variabel X dan yang satu merupakan konstanta. Berarti dia tidak sejenis. Oke, sampai situ saja ya video kali ini. Jangan lupa untuk tetap menonton video pembelajaran berikutnya agar nilai kalian mendapatkan yang terbaik. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.